Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak semua di rumah ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan ya, sehat walafiat. Bagi anak-anak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materinya hari ini ya, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema keempat, merawat tumbuhan di sekitarku. Anak-anak ya, hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 24 Februari 2021. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita coba mengamati gambar dulu ya. Di sini ada gambar yang pertama, Siti dan ayahnya sedang menanam sebuah tanaman, di mana ayahnya rajin sekali ya untuk merawat tumbuhan. Ayahnya ini sedang memberikan pupuk ya. Selanjutnya, di sini ada gambar ya, anak-anak sedang beristirahat ya, dengan memperhatikan dan memandang ya taman yang sangat indah. Situ anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga di sini ya, di rumahnya Lani ada ayah dan ibunya ini rajin ya bercocok tanam. Di sini sedang memanen hasilnya ya, buah tomat ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita membaca dulu ya. Ayo kita membaca. Melihat teks yang pertama tadi ya, ada ayah dan Sitinya. Kita lihat percakapannya ya. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Ya, di sini ada Siti bertanya, "Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah?" Ayah menjawab, "Supaya tanaman tumbuh subur." Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Siti bertanya kembali, "Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah?" Dijawab oleh ayahnya, "Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga." Kemudian Siti bertanya kembali, "Kapan kita harus menyiram tanaman?" Dan ayahnya menjawab, "Setiap hari kita harus menyiram tanaman." Ayahnya bertanya, "Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman?" Siti menjawab, "Baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari." Ya, di situ percakapannya banyak sekali kata tanya ya. Yang perlu anak-anak perhatikan, penulisan kalimat tanya bisa diawali dengan kata tanya ya. Tadi dalam teks bacaan semuanya menggunakan kata tanya. Ada kata mengapa, apakah ya, kapan ya. Ya. Dan dalam kata tanya itu ya diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian anak-anak dalam membaca teks bacaan, intonasi dalam kalimat tanya itu berbeda dengan kalimat pemberitahuan ya. Sehingga pada saat anak-anak membaca kalimat tanya itu harus lebih jelas, berbeda ya. Baik, selanjutnya anak-anak kita perhatikan kembali gambar dulu ya, kemudian kita akan membacanya. Kita lihat gambarnya di sini tadi ya. Saat berada di sekolah, Siti dan teman-temannya ini sedang berada di taman. Nah, di sini ada percakapan anak-anak antara Lina dan Dayu ya. Baik, Lina dulu berkata kepada Dayu, "Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga.
Dayu menjawab, "Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat?" Lina menjawab, "Tentu saja boleh." Dayu bertanya, "Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina?" Lina menjawab, "Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari." Dayu bertanya kembali, "Di mana kamu menanamnya?" Lina menjawab, "Aku menanamnya di halaman belakang rumahku." Dayu bertanya, "Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari itu bisa tumbuh?" Dijawab oleh Lina, "Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk." Ya. Pertanyaan kembali oleh Lina, "Kapan kamu mau datang ke rumahku?" Dayu menjawab, "Sore ini setelah pulang sekolah." Lina menjawab, "Baiklah, sampai nanti Dayu." Ya, itu ya. Beberapa percakapan ya antara Lina dan Dayu. Di mana dalam percakapan tersebut menggunakan kata tanya ya untuk kalimat tanyanya. Nah, sekarang kita coba berlatih anak-anak dengan kata tanya yang sudah tadi ada dalam percakapan teks bacaan tadi. Ada kata kapan, ada kata siapa, ada kata mengapa, ada kata berapa, dan apa. Kita lihat kalimatnya ya. Ya, kita lihat dulu kalimatnya sampai dengan 5 ya. Yang pertama, titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Di sini sudah disediakan jawabannya, sehingga anak-anak mencoba melengkapi kalimat tanyanya menggunakan kata tanya yang sudah disediakan di atas ya. Di sini jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Maka kata tanyanya ya adalah siapa? Benar sekali. Yang kedua, di sini ada kalimat tanya yang belum lengkap. Titik-titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Dijawab, Lina menyiram setiap sore. Nah, di sini setiap sorenya adalah keterangan waktu, sehingga kita menjawabnya ya untuk melengkapi kalimat tanyanya menggunakan kata tanya ya, kapan. Benar sekali ya. Selanjutnya yang ketiga. Titik-titik-titik, batang bunga matahari yang tumbuh. Nah, jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Di sini jelaskan 4 batang. Berarti menanyakan jumlah ya. Menanyakan jumlah menggunakan kata tanya berapa ya. Selanjutnya yang keempat, titik-titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dijawab, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Ya, benar sekali ya, tanaman itu membutuhkan air dan sinar matahari. Biasanya juga dilengkapi dengan pemberian pupuk agar tumbuh lebih subur. Nah, dari kalimat tanya yang belum lengkap ini ya anak-anak, di sini ada menjelaskan ya. Menjelaskan apa saja yang dibutuhkan. Sehingga kata tanyanya adalah apa? Iya. Dan yang kelima anak-anak, di sini ada titik-titik-titik. Bunga matahari harus disiram setiap hari. Ya, jawabannya adalah bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu ya. Ini adalah menanyakan alasan ya. Sehingga menggunakan kata tanya mengapa. Perhatikan anak-anak untuk nomor 4. Di situ dalam layar Bu menuliskan terbalik ya. Harusnya kita tuliskan apa dulu ya. Dan nomor 5-nya adalah mengapa. Ya, silakan anak-anak perhatikan. Selanjutnya kita mengamati gambar kembali. Nah, di sini ada gambar di mana ibunya Lani ini sedang mengambil hasil dari menanam ya, buah tomat ya anak-anak ya. Ya, di sini dari buah tomat itu ibunya Lani ya mencoba membuatkan kreasi. Di sini ada gambar bunga ya. Yang A,
Kemudian yang B kita lihat masih gambar bunga, dan yang C pun gambar bunga. Kreasi hiasan yang ada di atas itu ya, itu semuanya dari bahan buatan ya anak-anak ya. Yang pertama gambar A, bunga dari bahan plastik. Yang B, bunga dari bahan tisu. Dan yang C, bunga dari bahan kertas. Ya, perhatikan anak-anak, kita coba sedikit berlatih ya. Bagaimana cara membuat kreasi bunga tadi? Yang pertama, kertas tisu dilipat ujungnya, lalu kertas dilipat melingkar sampai tisu terlipat semua. Yang kedua, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Yang ketiga, letakkan sedotan sebagai tangkai bunga, lalu diikat menggunakan benang. Mohon maaf, penulisannya kurang tepat ya. Kita lihat gambar yang pertama. Kita gunakan tangan, di situ tisunya kita lipat satu ya. Kemudian kita lihat gambar kedua, dilipat terus ya, posisi tengah-tengah tadi yang sudah dilipat tangannya. Situ diputar terus. Kemudian di sini kita ambil sedotan. Lalu sedotan tadi kita kaitkan dengan benang. Dan hasilnya seperti ini ya. Dari gambar B yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya kreasi bunga ini dibentuk dari kertas tisu ya. Sekarang kita coba mengamati kembali ya. Nah, di sini kita lihat tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ya, dalam beberapa ukuran. Ada yang ukurannya adalah 1 kg ya. Kemudian 2 kg, 5 kg dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Nah, di situ tidak ada yang langsung 20 kg ya. Di toko tanaman tersebut hanya tersedia satu kemasan yang 10 kg. Ayo anak-anak bantu ayahnya Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Bagaimana caranya ya? Dengan kemasan-kemasan yang ada. Kita lihat yang pertama, kita ambil satu kemasan ukuran 10 kg, sudah berjumlah 10 kg. Selanjutnya, kita ambil kemasan ukuran 5 kg. Sudah 15 kg kita jumlahkan ya. Selanjutnya, kita ambil 2 kemasan ukuran 2 kg. Nah, di sini sudah 4 kg sehingga hasilnya sudah 19 kg. Dan yang terakhir adalah kita ambil 1 kemasan ukuran 1 kg sehingga 1 kg. Jumlah seluruhnya sudah 20 kg. Sehingga barang-barang yang diambil ya, yang diambil oleh ayah itu ada ukuran 10, 5, 2, dan 1. Di mana jumlah keseluruhannya adalah 20 kg. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya perhatikan. Coba anak-anak nanti kan berikan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Kita lihat yang nomor 1. 5 ons, ada 2 ya, dibandingkan dengan pupuk yang 1 kg. Maka hasilnya adalah 10 ons sama dengan 1 kg. Itu sama ya, 1 kg sama dengan 10 ons. Oke, yang kedua, di sini ada gambar pupuk yang ukurannya 5 kg semua, ada 3 sehingga jumlahnya adalah 15 kg. Dan di sini ada pupuk yang beratnya adalah 200 gram ya. 200 gram ada 3 sehingga jumlahnya adalah 600 gram. Bagaimana tandanya? 15 ons itu maka lebih besar, lebih banyak dari 600 gram. Kita perhatikan ya, tempatnya juga agak kecil ya kalau gram ya anak-anak dibandingkan dengan ons. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah pupuk yang beratnya adalah 200 kg. Maaf, 200 gram.
ada 2 sehingga 400 gram dibandingkan dengan pupuk 1 kg. Kita lihat 400 gram ya, itu lebih sedikit daripada yang 1 kg. Seperti itu ya, sehingga anak bisa memahami penggunaan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, selanjutnya masih berlatih ya anak-anak tentang matematika. Di sini ada mangga ukuran 5 kg dengan mangga ukuran 15 kg. Bandingkan antara 5 kg dengan 15 kg. Maka jawabannya adalah 5 kg itu lebih kecil atau lebih sedikit dari 15 kg. Kita akan berlatih dan membandingkan menggunakan kurang dari, lebih dari, ataupun sama dengan. Kita lihat yang pertama. Ada gambar mangga seberat 5 kg dengan 1 kg. Maka bandingannya adalah lebih besar 5 kg itu ya, dibandingkan dengan 1 kg. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua di situ ada 25 ons dibandingkan dengan 2 kg. Maka jawabannya adalah kita ubah dulu nih 25 onsnya menjadi kilogram. Adalah 2,5 kilogram sehingga hasilnya 25 ons itu lebih besar dari 2 kg. Bisa kita lihat gambarnya dan perhatikan. Berbeda ya anak-anak ya. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada gambar buah rambutan atau stroberi ini ya. 40 ons dibandingkan dengan 4 kg. Anak-anak perlu ingat bahwa 1 kg adalah 10 ons. Sehingga yang 40 ons kita ubah menjadi kilogram adalah 4 kg. Sehingga hasil jawabannya adalah sama dengan ya. Beratnya sama ya anak-anak ya. Selanjutnya yang keempat, di sini ada gambar beratnya 50 ons dengan 2 kg. Bandingkan 50 ons kita rubah dulu menjadi kilogram, menjadi 5 kg. Maka 5 kg lebih besar dari 2 kg. Dan yang terakhir anak-anak perhatikan. Di sini ada buah apa namanya anak-anak? Ya. Buah semangka ya. Di sini ada 3 kg, yang sebelahnya pun 30 ons. Di mana 30 ons itu sama saja dengan 3 kg. Sehingga jawabannya adalah sama dengan. Itulah tadi ya anak-anak untuk pembelajaran matematikanya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai ya. Kita telah mempelajari tema 6, subtema keempat pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tugasnya hari ini anak-anak, yang pertama menjawab pertanyaan ya, di situ dalam buku LKS ada tulisan ayo lakukan halaman 71 nomor 1, 2, dan 3. Yang kedua, memberi tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada berat benda dalam gambar. Bisa anak-anak lihat pada halaman 74 sampai dengan 75. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir, silakan anak-anak membuat bunga dari bahan-bahan buatan. Bisa anak-anak lihat di dalam buku LKS, ayo lakukan, itu sebagai contoh ya. Halaman 78. Boleh anak-anak perhatikan dari buku LKS ataupun yang tadi sudah diterangkan oleh ibu ya. Mau dari bahan tisu ataupun dari kertas bekas, seperti itu. Baik anak-anak, pembelajarannya telah selesai hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih ibu ucapkan. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Akhiri. Assalamualaikum.